Nah, ini yang lucu. Mungkin yang dimaksud ini sungguh biadab kalau betul. Ini ada gambar AHY, Pak SBY, dan siapa ini, Mas Ibas. Roky Gerung kena batunya. Dalam salah satu cuitannya, bukan pujian yang didapat oleh Roky Gerung, melainkan malah dihujat oleh netizen se-Indonesia Raya. Gimana tidak? Dalam cuitan Roky Gerung menyebut demikian. Pakaian adat dengan kelakuan biadab, ya bernilai sampah. Apa-apaan ini? Ya, secara nggak langsung lah, seluruh rakyat Indonesia juga tahu. Pada waktu Jokowi memakai baju adat, ya banyak loh yang memuji Presiden Jokowi. Bahkan netizen mengagumi cara berpakaian Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat. Walaupun Roky Gerung tidak menyebut nama secara spesifik, tapi semua tahulah bahwa itu ditujukan oleh siapa. Nah, dari postingan Tria Claudia, dari komen-komen, wow, semua malah menghujat si Roky Gerung. Ya, kemungkinan niatnya sih pengen dapat pujian. Wah, Roky Gerung berani lah melawan rezim ini, tetapi apa boleh buat, netizen lah yang berkuasa, dan kini Roky Gerung dihujat. Nah, kita tidak lengkap jika tidak melihat komen-komen untuk Roky Gerung ini. Oke. Nah, di sini Tria Claudia dalam captionnya adalah bahasa dan kalimat brutal seperti ini masih dianggap memiliki etika dan moral sebagai manusia gitu ya. Nah, dalam komentarnya ya jelas tidak ada yang mendukung Roky Gerung lah. Ini malah dihujat oleh pendukung Jokowi. Orang gila kayak Gerung abaikan saja. Maklum dia jomblo akut, gak ada pelampiasan. Dampaknya ke psikisnya dia yang seperti ini. Otak dan hatinya gak sinkron. Hatinya selalu terisi aura negatif. Tapi orang gila kayak dia kok dipuja-puja kadrunnya. Iya loh, saya juga heran. Malah fan dari Roky Gerung juga sangat banyak sekali ya. Ya padahal kata-katanya menurut saya sangat tidak etis lah, menyebut dungu, bodoh atau dan semacamnya. Padahal manusia itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang dungu, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini juga ada yang komentar, mohon yang berwenang untuk diklarifikasi Roky Gerung ini. Rakyat sudah muak dengar ocehan-ocehannya, atau rakyat saja yang mengadili. Wow, kalau rakyat yang mengadili janganlah. Roti gulung dipelihara oleh elit-elit pembenci Pak Jokowi. Roti gulung kerja atau usaha nggak jelas, makanya bisa hidup karena dipelihara elit pembenci. Aku heran orang seperti Roky Gerung ini kok didiamkan ya oleh Divhumas Polri. Ngomongnya sudah menghina bener. Itu kepala negara loh. Mana Muhammad Mahfud MD dan Ferdinand Huta Tega ini nggak mau disentil aja atau didiamkan saja karena anggap dia nggak waras. Iya, kadang-kadang sekarang ini marak banget ya, marak menghina terhadap Presiden Joko Widodo. Bukan kritik lagi, menghina loh. Sudah menghina. Ya kayak kemarin apa itu badut atau macam-macam itu sudah arah menghina loh. Menghina ke orang nomor 1 Indonesia. Orang yang dipilih oleh jutaan rakyat Indonesia. Ayolah menghargai presiden yang sekarang ini. Ya misalkan pada waktu 2024 besok pilihan saya tidak menjadi presiden, ya saya hargailah dia sebagai presiden Republik Indonesia. Jangan kayak gini, walaupun beda pandangan politik, walaupun beda pilihan, ya kita tetap harus mengakui dan kita harus sopan dan kita harus menghormati bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Jangan sampai mengucapkan kata-kata seperti itu, sangat tidak etis. Apalagi yang mengucapkan itu adalah tokoh masyarakat atau tokoh ormas atau macam-macam, sangat tidak etis sekali. Ini memang aneh, berkali-kali merendahkan, menghujat, menghina presiden dengan kata-kata brutal, tapi aparat kok tidak menindak.
Ini akibatnya akan tumbuh kebencian-kebencian baru dari klaster Rocky untuk generasi bangsa. Tapi kenapa dibiarkan? Nah, ini juga yang kemarin. Jokowi pakai baju adat, Baduy cocok banget, tinggal bawa madu plus jongkok di perempatan. Ini maksudnya apa coba? Kayak komen-komen seperti ini. Padahal menurut saya kan mengalami dari Pak Soeharto, mengalami Presiden SBY dan juga Jokowi. Menurut saya yang paling keren, yang paling bagus, yang mengerti rakyat adalah Presiden Joko Widodo. Yang kerjanya saya rasakan lah. Pembangunan saya rasakan, sampai di pelosok-pelosok gang-gang jalan-jalan sudah bagus, diaspal semua, keren loh. Kalau manusia ateis pastinya nggak punya adab dan tata krama. Selama masih banyak yang memujanya, nggak akan sadar atas kegilaannya. Hehe, saya sudah nggak pernah nganggap Pak Gerung, dia cuma mencoba berdiri tengah tumpukan jerami. Jadi saya pribadi nggak pernah nganggap Pak Rocky Gerung sebagai orang yang perlu diperhitungkan. Nah, ini yang lucu. Mungkin yang dimaksud ini sungguh biadab kalau betul. Ini ada gambar AHY, Pak SBY, dan siapa ini, Mas Ibas. Ya kalau menurut saya sih, kalau kata-kata menghujat seperti ini, ya cukup diperingatkan lah. Diperingatkan 1, 2, 3. Ya kalau 3 kali masih tetap, ya polisi harus menindaknya. Yang penting diperingatkan dulu. Tapi ini Rocky Gerung sudah sekian kali kalimat-kalimatnya mengarah ke, ya Anda semua sudah tahu lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rocky Gerung kena batunya. Bukan Jokowi yang membalas, tapi rakyat Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung membantah jika dirinya telah melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, ia tidak menyebutkan identitas sang pemakai baju adat dalam cuitannya. Gue gak sebut spesifik, karena itu advice in general bahwa siapapun yang amoral, valueless, ujar Rocky Gerung melalui akun Twitternya, seperti dilansir Galamedia Kamis 19 Agustus 2021. Sehingga yang menghina adalah pihak-pihak yang sudah menyebut atau mengkerucut nama tertentu. Sehingga yang menghina adalah pihak-pihak yang sudah menyebut atau mengkerucut nama tertentu, sambungnya. Menyoroti soal itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sujatmiko menilai pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang tidak bisa meyakinkan orang-orang. Bukan argumen begini yang bisa meyakinkan orang-orang tentang kebenaranmu. Ini malah kian meyakinkan orang-orang tentang ketidakberadaanmu, ujar Budiman melalui akun Twitternya seperti dikutip Galamedia pada Kamis 19 Agustus. Mudah dipatahin, semudah mematahkan kepala batung lilin yang gak dijaga satpam, sambungnya. Walaupun begitu, Budiman sempat mengira jika Rocky Gerung akan menunjukkan sisa keberaniannya yang masih bisa ia hargai. Tadinya kukira ada sisa keberanian yang masih bisa kuhargai, kata Budiman. Terlepas dari itu semua, ia menyarankan Rocky Gerung untuk tidak terlalu banyak bicara. Lebih baik gak usah banyak bicara daripada suka mengumbar kalimat-kalimat gagah dan dramatis tanpa siap dengan konsekuensinya, saran Budiman. Jikapun bukan konsekuensi hukum, ada namanya konsekuensi sosial. Apa itu? Kau dipersepsikan sok pinter tapi pengecut. Ini konsekuensi sosialnya, pungkasnya. Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung telah mencuitkan tulisan pakaian adat dengan kelakuan biadab yang bernilai sampah di akun Twitter pribadinya Rocky Gerung RG pada 16 Agustus 2021. Akibatnya, netizen pun rame-rame mendesak polisi untuk menangkap Rocky Gerung. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya tagar tangkap Rocky Gerung di tengah desakan mereka. Pengamat politik Rocky Gerung dituding telah menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pakaian adat yang dikenakannya. Cuitan akun Twitternya atas nama Rocky Gerung _RG dikaitkan dengan sindiran terhadap Jokowi yang mengenakan baju adat Baduy di sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2021. Pakaian adat dengan kelakuan biadab yang bernilai sampah, cuitnya seperti dikutip dari suara.com pada Rabu 18 Agustus. Cuitan tersebut langsung ramai menjadi perbincangan publik. Banyak warganet mengecam cuitan tersebut dan menuntut Rocky Gerung untuk menyampaikan permohonan maaf.
Rocky Gerung melalui kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official memberikan klarifikasi atas cuitan tersebut. Ia menegaskan hanya memiliki akun media sosial YouTube dan Instagram, tidak memiliki akun Twitter. Saya nggak punya Twitter, Instagram satu-satunya yang nempel pada akun YouTube saya yang dikelola FNN, ujarnya. Ia mengaku sempat memiliki akun Twitter, namun akunnya tersebut telah diretas pada Oktober 2019 lalu. Hingga kini, ia tidak lagi membuat akun Twitter baru. Namun, banyak akun-akun bodong alias palsu bermunculan di Twitter mengatasnamakan dirinya. Banyak akun setelah akun Twitter saya dirampok, lalu muncul akun abal-abal, juga Instagram. Ada yang 500.000 pengikutnya. Dia pakai buat mengiklankan obat kuat, ungkapnya. Rocky Gerung meminta kepada orang-orang yang menggunakan akun atas nama dirinya untuk segera bertobat. Pasalnya, ia mengaku mendapatkan banyak aduan gara-gara akun-akun palsu tersebut. Jadi yang saya pakai nama saya itu, bertobatlah. Jangan sampai saya yang kena delik karena berkali-kali saya dilaporin padahal itu akun palsu, tuturnya.